Kisah ini diceritakan oleh seorang alim dan tokoh sufi yang sangat terkenal pada zaman Tabi'at Tabi'in yang bernama Al-Fudail bin Iyad. Beliau berkisah bahwa ada seseorang yang bercerita tentang kisah ini kepada Al-Fudail bin Iyad. Dikisahkan pada zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang bekerja sebagai pemintal dan pengrajin kapuk dan barang-barang bekas atau loak yang sudah tidak terpakai lagi, seperti perabotan rumah tangga yang berisikan kapuk seperti kasur, bantal, kursi, dan lain-lain sebagainya. Ia ngulak untuk membeli barang loak tersebut dan mengambil kapuknya untuk dijual kembali ke pasar. Bersama dengan istrinya, pekerjaan si Fulan ini setiap hari mengambil kapuk dari barang-barang rongsok atau barang loak yang ia beli tersebut dan mengumpulkan isi kapuknya itu untuk dijual ke pasar. Penghasilan setiap hari adalah sekitar 1 dirham, atau jika dikonversi menjadi kurs IDR, penghasilan setiap harinya adalah 3.812 rupiah saja. Namun, si Fulan ini adalah orang yang sangat bersyukur. Walaupun penghasilan setiap harinya sangatlah kecil, namun ia gemar bersedekah sebagai bentuk dari rasa syukur kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Setengah dari penghasilannya atau setengah dirham jika dikonversi menjadi kurs IDR adalah 1.906 rupiah. Maka itu yang beliau sedekahkan dan sisanya dibagi dua, atau seperempat dirham sama dengan 953 rupiah dibelikan untuk modal usaha membeli barang-barang bekas yang kapuknya akan ia ambili. Kemudian yang seperempat dirham lainnya atau 953 rupiah ia belikan makan dan pulangnya ia membawa makanan untuk makan dia dan istrinya. Saat orang sibuk dirundung sedih memikirkan ekonominya yang lemah dan rezekinya yang sedikit, namun si Fulan dan istrinya ini yang sebenarnya taraf ekonominya sangat di bawah mereka, tapi sangat bersahaja dan bersyukur atas rezeki Allah. Karena kecintaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tertanam tumbuh subur di hatinya tanpa ia harus menyiraminya dengan air. Seperti senangnya seorang pacar yang mendapatkan hadiah gelang tali dari kekasihnya, yang sebetulnya gelang tali itu sangatlah murah dan tidak berharga. Namun sang pacar akan merasa nilainya sangat besar, melebihi emas permata, karena berlandaskan dengan cinta. Seperti Majnun saat ditanya, manakah yang kau pilih, dunia ini beserta isinya atau Laila? Dan jawabannya adalah, satu butiran debu di selipar atau di sandal Laila itu lebih aku suka daripada dunia ini beserta isinya. Begitulah jawab Majnun atau Qais. Seperti itulah juga si Fulan memaknai rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berdasarkan rasa mahabbah atau kecintaannya kepada Sang Pencipta, dan bentuk rasa syukurnya adalah dengan bersedekah. Penghasilan 1 dirham, setengahnya untuk sedekah, seperempatnya untuk kapuk, dan seperempatnya ia belikan makanan untuk istrinya. Begitulah terus menerus rutinitas kehidupan si Fulan. Kadangkala karena makanan yang ia belikannya sangatlah sedikit, maka si Fulan selalu menahan lapar dan tidak langsung makan makanan yang ia bawa. Namun ia menunggu dulu sampai istrinya kenyang, barulah sisa makanan itu ia makan. Ia tidak pernah makan duluan sebelum istrinya makan. Sang istri pun juga demikian. Ia sengaja tidak pernah menghabiskan makanannya agar suaminya juga bisa makan. Walau dengan keterbatasannya, ia tidak pernah mengeluh apalagi menyalahkan takdir Tuhan. Sampai pada suatu hari, seperti biasa ia menjual kapuk ke pasar dan memperoleh uang 1 dirham. Dan saat ia berjalan pulang dengan dipayungi langit, sinar mentari yang kian terik, serta debu padang pasir yang senantiasa menyambutnya dan menyapa pakaiannya yang jauh dari kata layak. Di tengah perjalanan, si Fulan ini melihat 2 orang yang sedang berselisih paham, memperebutkan sesuatu hal. Maka datanglah si Fulan ini kepada mereka dan berkata, berapakah jumlah yang sedang diperselisihkan? Maka mereka pun menjawab memperebutkan uang 1 dirham. Lalu si Fulan ini berkata, wahai saudaraku, janganlah kalian berselisih paham. Jika uang 1 dirham yang kalian rebutkan sehingga berselisih seperti ini, maka biarlah saya yang menggantinya. Ambillah 1 dirham uang saya ini, sambil memberikan uangnya kepada mereka. Akhirnya mereka berdamai dan si Fulan melanjutkan perjalanannya pulang dengan lega, karena sedekahnya yang 1 dirham itu mampu mendamaikan mereka yang sedang berselisih paham. Padahal 2 orang yang tengah berselisih paham itu bukanlah saudaranya, bukan juga kerabatnya, bukan juga kenalannya, bahkan kenal saja juga tidak. Tetapi demi kebaikan 2 orang tersebut, si Fulan rela memberikan uang 1 dirham yang cuma uang segitu-gitunya saja yang ia miliki. Padahal ia harus beli makanan untuk istrinya dan harus ngulak bantal loak untuk bisa mendapatkan kapuknya
agar ia bisa berjualan kapuk lagi nantinya. Sesampainya di rumah, si Fulan ini hanya lenggang kangkung, tidak membawa apa-apa. Kemudian sang istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apakah jualan kapuk hari ini tidak laku sehingga kau pulang tidak membawa makanan untuk kita makan hari ini?" tanya sang istri kepada suaminya. Lalu si Fulan menceritakan kisah pertemuan dengan dua orang di jalan tadi, bahwa uang 1 dirham semuanya diberikan kepada mereka sehingga mereka bisa berdamai. Si Fulan meminta maaf kepada istrinya karena tidak beli makanan hari itu. Namun ternyata istri si Fulan ini adalah wanita yang cantik dan solehah. Mendengar penjelasan sang suami, maka sang istri tidak marah, tidak juga menyalahkan suaminya. Kemudian ia berkata, "Alhamdulillah, berarti kita bisa berbuat baik mendamaikan mereka. Tidak apalah hari ini kita tidak makan, kita masih bisa minum air putih untuk menghilangkan dahaga dan rasa lapar kita," jawab sang istri sambil memberikan air putih kepada suaminya yang terlihat kelelahan setelah berjalan kaki yang cukup jauh. Si Fulan memandangi dalam-dalam istrinya dengan tatapan mata yang sangat berat, seperti memikul gunung Uhud. Bagaimana tidak? Suami yang soleh mana yang kuat melihat istrinya harus menahan lapar? Tak ada satupun suami di muka bumi ini yang rela melihat istrinya menderita. Maka seperti itulah perasaan yang dialami oleh si Fulan. Kemudian dengan ucapan yang sangat sedih, yang sangat mendalam, sang suami ini berkata, "Maaf istriku, semua uang kita sudah habis. Bahkan untuk modal ngulak untuk dagang besok saja kita tidak ada," kata si Fulan. Saat realitanya sedalam samudra, namun istri yang soleha ini bisa kembali memberikan harapannya setinggi langit di angkasa. Sambil tersenyum lembut sehalus tirai sutra hijau para penghuni surga, sang istri ini berkata, "Duhai suamiku, janganlah kau bermuram durja apalagi berputus asa. Masih ada sedikit sisa kapuk yang berjatuhan di lantai. Bagaimana jika kita punguti kapuk itu saja untuk berjualan besok hari, seperti Sri Rama yang telah merebut Dewi Sinta dari tangan Rahwana?" Maka si Fulan kembali ceria karena masih memiliki harapannya untuk bisa berjualan esok hari dan bisa kembali membahagiakan istrinya. Maka dengan sangat bersemangat bagai angin yang tak henti-henti meniup air samudra yang menjadikannya ombak, maka seperti itulah si Fulan sangat bersemangat memunguti sisa-sisa kapuk yang berserakan di lantai rumahnya yang berlantaikan tanah itu. Setelah dikumpulkan sisa-sisa kapuk yang berterbangan dan berserakan di lantai, ternyata kapuk-kapuk itu sangatlah sedikit dan tidak terlalu banyak. Bahkan kondisi kapuknya pun sedikit kotor karena telah tercampur dengan tanah dan debu. Besoknya si Fulan berangkat ke pasar untuk menjual kapuk dagangannya ini. Namun karena kapuknya ini kotor dan kapuknya ini jelek, maka tidak ada satu orang pun yang mau membelinya. Si Fulan tidak menyerah dan terus menawarkan barang dagangannya ini kepada siapapun orang yang ia temui. Hatinya sudah bertekad bulat, tidak mau pulang lagi dengan tangan hampa dan tidak mau membiarkan istrinya harus kelaparan lagi. Setelah beberapa puluh atau bahkan beberapa ratus orang yang telah ia tawarkan untuk membeli kapuknya, namun tetap saja tidak ada satu orang pun yang mau membelinya. Sampai pasar mau tutup, belum juga laku barang dagangannya ini. Akhirnya si Fulan mulai bersedih. Sembari pulang, ia tidak berhenti berdoa, memohon kemahalembutan Allah ya Latif untuk berkenan memberikannya rizki hari itu. Di tengah perjalanannya pulang, ia bertemu dengan seorang penjual ikan. Yang penjual ikan ini juga sedang berkeluh kesah karena barang dagangannya pada hari itu tidak laku. Karena ikan yang ia jual kondisinya buruk dan sudah tidak segar lagi dan cocoknya untuk dijadikan ikan asin karena tidak akan enak jika dimakan. Itu yang membuat ikan tersebut tidak laku dijual di pasar. Kemudian si Fulan ini berkata kepada penjual ikan tersebut, "Maukah Anda jika kita barter saja atau ikanmu ini ditukar dengan kapuk barang daganganku?" kata si Fulan. Kemudian tukang ikan ini berkata, karena kondisi ikannya memang sudah tidak segar lagi dan sepertinya ditawarkan ke semua orang pun juga tidak laku, masih belum laku. Kemudian pasar sudah mulai tutup dan hari sudah mulai beranjak menjelang malam. Dan akhirnya tukang ikan ini berpikir, karena jika dijual besok hari sepertinya ikan ini jauh tidak akan lebih laku lagi. Akhirnya tukang ikan ini berkata, "Ya sudah, tidak apa-apa, daripada ikan asin yang tidak segar yang hampir busuk ini saya buang, lumayanlah jika ditukar dengan kapuk itu. Siapa tahu nanti kapuk itu bisa saya jual." Akhirnya mereka barter. Satu ikan yang cukup besar yang sudah tidak segar itu, yang cocoknya jadi ikan asin atau jambal, ditukar dengan kapuk-kapuk milik si Fulan. Kemudian si Fulan pulang ke rumahnya sambil membawa ikan tadi dan menceritakan kepada istrinya bahwa kapuknya tidak laku dijual dan ditukar dengan ikan yang memang sudah tidak enak.
jika dimakan karena kondisinya sudah sangat tidak segar. Namun jawaban sang istri betul-betul menyejukkan hati. Ia berkata, "Alhamdulillah wahai suamiku, ini adalah rezeki dari Allah. Kita harus mensyukurinya. Saya akan segera memasaknya sekarang. Tunggulah di sini sebentar." Kemudian sang istri pergi ke dapur mempersiapkan peralatan dan untuk memasak ikan tersebut. Namun saat ikan tersebut mau dimasak, sebelumnya dibelek, dibuang semua kotorannya dulu. Saat ikan itu dibelek, tiba-tiba di dalam ikan tersebut ada mutiara berwarna putih yang sangatlah indah. Betapa senangnya hati sang istri. Ia langsung menemui suaminya sambil menunjukkan mutiara tersebut. Akhirnya mereka berpikir, bagaimana jika mutiara itu dijual lalu uangnya untuk beli makan, karena sepertinya ikan yang tidak segar, yang cocoknya jadi ikan asin itu tidak layak untuk dimakan. Bahkan kalau dimakan pun nanti akan membuat sakit perut saja. Maka pergilah sang suami ini ke tempat pedagang perhiasan dengan menunjukkan mutiara yang mau ia jual. Dan sang pedagang pun meneliti baik-baik mutiara tersebut dan berkata, "Ini mutiara sangat langka dan sangat istimewa. Ini harganya sangat mahal. Engkau ini siapa? Pakaianmu saya lihat engkau ini bukanlah orang kaya. Engkau ini orang miskin. Dari manakah kau mendapatkan ini?" tanya pedagang kepada si Fulan. Kemudian si Fulan menjawab, "Alhamdulillah, ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Berapakah kau mau membeli mutiara ini?" tanya si Fulan. Pedagang itu menjawab, "Ini kalau saya sebagai pedagang kecil, pedagang biasa hanya mampu membeli 40.000 dirham. Jika dikonversikan IDR maka 40.000 dirham adalah 152.480 rupiah." Kemudian pedagang itu berkata lagi, "Tetapi ini sangat sayang jika kau jual hanya dengan 40.000 dirham, karena sebenarnya nilai harga mutiara ini jauh lebih besar daripada angka itu. Maka cobalah dulu kau tawarkan kepada pedagang yang ada di sana, karena di sana adalah pedagang besar. Maka kemungkinan bisa menawar lebih tinggi dari tawaran saya," ucap pedagang itu sambil menunjuk dan memberikan referensi ke tempat pedagang besar. Akhirnya pergilah si Fulan ini ke tempat pedagang besar, dan mutiara itu kemudian ditawar sebesar 80.000 dirham oleh pedagang besar itu. Jika dikonversi dengan kurs IDR, maka 80.000 dirham adalah sebesar 304.960.000 rupiah. Kemudian pedagang besar itu juga sama memberikan referensi, jika ingin mendapatkan penawaran yang lebih besar lagi, maka sebaiknya datangilah pedagang yang sangat besar. Kemudian ia memberikan referensi dan alamatnya. Si Fulan pun berangkat ke alamat pedagang yang sangat besar, dan di sana mutiara tersebut terjual dengan harga 120.000 dirham, atau jika dikonversi kurs IDR adalah sebesar 457.440.000 rupiah. Inilah keajaiban sedekah. Bukti Allah yang maha lembut akan setiap takdirnya. Si Fulan yang penghasilan hariannya adalah 1 dirham, hari itu Allah memberikan rezeki kepadanya sebesar 120.000 dirham. Betapa senangnya hati si Fulan. Sambil membawa uang sebesar 120.000 dirham, ia pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Sang istri langsung sujud syukur dan menangis terharu. Betapa benar janji Allah akan melipat gandakan harta bagi orang yang bersedekah. Kemudian tiba-tiba datanglah fakir miskin mengetuk rumahnya dan meminta sedekah. Sang istri berkata kepada suaminya, "Hari ini kita mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya setengahnya kita berikan kepada fakir miskin yang minta-minta itu." Tidak berpikir panjang, sang suami pun setuju. Rupanya keluarga ini bukanlah keluarga yang tamak atau keluarga yang serakah akan harta. Penghasilan hari itu adalah 120.000 dirham. Setengahnya atau 60.000 dirham disedekahkan kepada fakir miskin tadi. Jika dikonversi kurs IDR, maka 60.000 dirham adalah sebesar 228.720.000 rupiah. Uang itu disedekahkan kepada fakir miskin tanpa banyak mikir, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pergilah sang pengemis tadi, namun aneh, beberapa saat kemudian sang pengemis tadi datang kembali dan mengembalikan uang 60.000 dirham tersebut yang telah disedekahkan kepadanya sambil berkata, "Ini uang saya kembalikan. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Saya ini bukanlah manusia. Saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi. Engkau telah bersyukur kepada Allah. Engkau telah sabar dalam menghadapi ujian. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian ganjaran yang baik." Hikmah dari kisah inspiratif ini adalah, yang pertama adalah sang raja dangdut Kak Rhoma Irama pernah berkata bahwa istri solehah adalah perhiasan terindah dunia. Memang benar adanya. Saat ekspektasi setinggi langit dan realitanya sedalam samudra, terkadang kita sangat mengeluh dan lupa dengan rahmat Allah yang harus kita syukuri. Saat kita gagal, tapi kita masih memiliki istri atau keluarga yang baik, bukankah itu adalah anugerah yang harus tetap kita syukuri? Kemudian yang kedua,
tentang bersedekah. Seberapa kecil pun pendapatan kita, jika kita tetap mau bersedekah dengan tulus, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya puluhan ribu kali lipat. Bersedekah tidak akan membuat kita miskin, tetapi juga semakin akan membuat kita kaya. Maka tidak heran jika waliullah yang masyhur di tanah Caruban, yaitu Kanjeng Sunan Gunung Jati, berwasiat, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Saya titip masjid dan fakir miskin. Artinya memberikan wasiat kepada umat muslim, umat Islam harus membantu fakir miskin dan memakmurkan masjid. Niscaya insya Allah hidup kita akan kaya raya dan mulia. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah setelah bersedekah maka kita harus bersabar. Poin sabar ini sangatlah penting. Mungkin ujian itu datang saat prosesnya sedang kita jalani, maka kita tinggal menunggu saja, dan ganjaran baik dari Allah Subhanahu wa taala yang akan melipat gandakan dari harta yang telah kita sedekahkan, insya Allah benar-benar akan terjadi. Kemudian hikmah yang keempat adalah kita harus selalu bersyukur, karena janji Allah, barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Begitupun juga kebalikannya. Maka hendaklah kita selalu bersyukur atas apapun takdir yang tengah kita jalani. Dan dengan mencintai Allah, niscaya kita akan mencintai apapun bentuk pemberian dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala dengan rasa penuh syukur dan cinta. Bersyukurlah secara istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kekayaan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.